Rupanya Yip-man lupa akan janjinya sendiri. Walhasil sang istri pun ngambek. Saat Yip-man menunggu Yip-chin pulang dari sekolah, Yip-man bertemu Cheng Tin-chi. Mereka ngobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wah-sun. Cheng Tin-chi pun mengajak Yip-man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Yip-man pun menyetujuinya. Saat Yip-man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Yip-man curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate, tapi kepala sekolah menolaknya. Walhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa Kepsek. Dan tiba-tiba saja Yip-man datang menghajar mereka. Lalu Yip-man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja, di pagi harinya, para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu, bu guru melapor pada Yip-man yang baru datang. Dan akhirnya, murid-murid Yip-man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Yip-man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Yip-man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tin-chi pun bergegas menghajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Yip-man melihat Cheng Tin-chi yang mau pergi. Yip-man pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Tin-chi memuji Wing Chun Yip-man dan berlalu pergi. Suatu hari, saat sedang beraktivitas, istri Yip mengalami nyeri di perutnya. Lalu, dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Yip-man yang sedang berjaga sekolah kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu, Sang. Lalu, dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Yip pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung, Yip-man melumpuhkannya. Tapi, anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Yip-man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Yip-man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank alias McTesson. Di suatu pagi, istri Yip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosis istri Yip terserang kanker. Istri Yip kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Yip melihat Yip-man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain lokasi, Cheng Tin-chi yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan, Cheng Tin-chi memang lagi butuh uang, dia pun menyanggupinya. Dan datanglah Cheng Tin-chi ke TKP. Ternyata, dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tin-chi terlalu jago. Walhasil, tangan Guru Tin pun patah. Saat Yip-man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, kapan bisa makan bersama lagi? Guru Yip bilang, tak akan lama lagi. Ketika istri Yip ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Yip mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Yip-man ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa Pak Kepsek ke tempatnya, jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Yip-man kembali ke sekolah. Bu guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yip-chin anaknya. Lalu bersegeralah Yip-man ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Di sana Yip-chin menangis, lalu Yip-man menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Yip-man, Sang pun menyanderanya dan meminta Yip-man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Yip-man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tin-chi datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian, Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yip-man. Yip-man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Tin-chi balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu, Sang kabur sambil membawa Yip-chin. Yip-man pun mengejarnya. Yip-chin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas. Dan disusul Yip-man. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Yip-man. Sambil memeluk, Yip-man pun meminta maaf padanya.
Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Yip Man dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Yip hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Yip Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Yip Man. Yip Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Yip Man. Yip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Yip Man pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Yip Man. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Yip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Yip Man secara empat mata. Yip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu, Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Yip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank takkan mengusik sekolahan lagi. Dan pergelutan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Yip Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Yip Man terpental, Yip Man menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Yip Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Yip Man, sementara Yip Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Yip Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tinci baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Yip Man. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Yip Man. Di lain waktu, Cheng Tinci pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuannya Cheng Tinci. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinci pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Tinci dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Walhasil, Cheng Tinci mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan. Hingga pada akhirnya, di depan para reporter, Cheng Tinci resmi menantang Yip Man. Dia menganggap Wing Chun Yip Man tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Yip Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba, Yip Man membalik lembaran baru. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Yip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Yip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Tinci dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Yip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Chin memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Tinci. Suatu hari, seusai Yip Man menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yip Man. Yip Man pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Cheng Tinci karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Tinci. Istri Yip juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya, malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi. Lalu kemudian, pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya.
Lalu, laga berlanjut lagi, kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Cheng Tinci mencolok mata Yip Man. Yip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Cheng Tinci dengan pukulan 1 inci. Walhasil, Cheng Tinci pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan Guru Besar Wing Chun dan mengaku kalah. Yip Man bilang itu tidaklah penting, yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Ya, itulah tadi rangkuman film Ip Man 3 yang sekaligus melengkapi keempat film Ip Man-nya Donnie Yen. Setelah ini, yang enak bahas film apa ya? Coba kasih saran di bawah, kalau bisa kasih juga alasannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!